Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Mentang-mentang sekolah sendiri ya. Anak saya di sini semua. Satu enggak. Soalnya yang satu dia bilang, apa masa dari TK, SD, SMP, SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema hari ini adalah mendidik anak. Silakan ditulis. Mendidik anak. Mohon maaf, beda mengajar, beda mendidik. Mengajar itu memasukkan informasi. Sama, pintar dan cerdas tidak sama. Bu, mendidik bukan ngajarin anak. Di sekolah itu pelajaran yang diajarin, tapi mendidik tetap orang tua. Makanya sekolah yang menerapkan mendidik itu jauh lebih bagus. Ya, kalau di JIS ini aman. Di sini bukan mengajar tapi mendidik juga di sini. Alhamdulillah. Bukan karena anak saya ada di sini ya. Kalau saya survei di mana sekolah yang ada di Jakarta, ini yang terbaik. Iya, saya survei sebelum anak saya pindah ke sini kan. Anak saya kan sekolahnya di Atira di Makassar. Coba cari sekolah, saya telepon manajer saya, tolong cariin sekolah yang terbaik di Jakarta. Ada di JIS. Ya kalau begitu umpamanya di situ. Makanya Naura itu dari SD, SMP, SMA sekarang. Kalau anak-anak yang lain dari TK. Kalau Aira SD, SMP kebetulan dia minta. Memang nomor 2 itu Umar bin Khattab. Karena anak itu kan 4 karakter. Ya, kita mulai banyak ini pembahasan ini. Karena kita sharing jatuhnya ini sesama orang tua murid. Tahu nggak? Saya ini ada acara di Al Azhar pagi ini, tapi saya dahulukan di sini. Kalau saya tidak ke sini, makan siang, makan malam, tidak tahu saya di mana. Kan makan malam bareng anak-anak. Ngomong ini nih, Abah sisa 2 hari. Apa 2 hari? Ceramah di sekolahku. Kemarin datang di kamar semua. Jangan lupa ya, Bah, datang ke sekolah. Iya. Lepas saya telepon orangnya Al-Azhar. Tuh. Jemput saya, antar saya ke sekolah anak, antar baru ke Al-Azhar. Insyaallah jam 12 sampai jam 12 di sini ya. Tulis, Bu. Tulis. Mendidik anak adalah keseluruhan. Apa, Bu? Keseluruhan. Tidak ada ini batasan, enggak, keseluruhan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur. Pokoknya mulai dari bangun tidur sampai tidur itu mendidik. Karena pendidikan itu keseluruhannya tubuh. Tidak ada batasan, bahwa ini semuanya. Makanya pesantren mengadakan mondok karena harus mendidik di situ. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya senang kalau anak-anak lama di sekolah. Saya mau nanya, Bu, anak-anak senang nggak tinggal di sekolah? Udah dijemput nggak mau pulang? Ah, bagus.
berarti sekolahnya berhasil. Kalau ada anak belum keluar, kan dulu kita begitu ya Bu, telat datang cepat pulang. Rasa nggak? Ambil gorengan 3 bayar 2. Ini kita itu. Ya Allah, Bu, tujuan mendidik agar anak jadi soleh satu aja. Gak usah banyak-banyak. Tujuan Rabbi habli minas solihin, itu aja. Apa tujuan anak kita dididik? Supaya soleh. Gak usah banyak-banyak. Tujuannya supaya ini. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi apapun, yang penting soleh. Bagusnya pakai papan tulis ya. Ada spidolnya enggak itu? Ada enggak spidolnya? Supaya enak. Soalnya durasi kita sampai jam 10. Ya, cuma sampai jam 10 ini. Maaf ya. Kita harus berbagi waktu dengan Al-Azhar. Karena kalau sekolah anak saya manggil, enggak ada kata tidak. Tiap minggu dong. Wah hebat ya. Banyak foto-foto ulama di dalam. Mendidik itu badannya keseluruhan, tapi pengajaran itu bahagian. Pengajaran, pembiasaan itu semua. Jadi isiannya, karena tujuan pendidikan adalah soleh. Itu saja. Kewajiban mendidik anak pada orang tua, bukan pada guru. Jadi kita salah kalau hanya menyerahkan ke guru semua. Salah. Kayak saya. Tujuannya untuk agar anak soleh. Anak soleh itu dibentuk oleh 4. Ayah, ibu, kemudian lingkungan, bacaan, isian ini. Inilah sekolah. Ini lingkungan, keluarga, rumah. Ini kita harus jadikan rumah yang aman buat anak. Ayah penanggung jawab. Pernah saya bahas di sini, cuma ini sekedar lewat aja karena ini mendidik ini yang kita mau bahas. Dulu kita bahas tentang anak. Pertemuan sebelumnya saya di sini pernah bahas tentang anak. Apa itu anak? Bagaimana itu anak itu? Sekarang kita fokus pada mendidik. Maaf ya Bu, saya punya sekolah di Makassar. Saya punya TK 2, SD 2, pesantren. Ya aku punya. Ya. Yang 2 TK 2 SD itu betul-betul saya pegang, saya awasi. Ya, kalau saya buatkan kurikulum sendiri, kurikulum anak soleh di sana. Kalau pesantren saya sudah lepas, udah bisa jalan sendiri, nggak usah saya ikut campur. Karena pesantren itu kayak bayi, nggak boleh ditinggal. Dari subuh kita ada duduk di situ, tahajud kita ada di situ. Pesantren makan nggak cocok. Saya Ustadz jadi no, nggak cocok saya jadi pesantren. Karena saya di Jakarta, saya jadi ketua yayasan. Saya ketua yayasan. Cuma ini 4 sekolah ini saya awasi, bukan muridnya tapi gurunya, kepala sekolahnya. Saya bisa copot, ganti guru, ganti kalau saya nggak suka. Karena satu, tidak boleh memukul anak. Tempat mengajar saya, tempat yang saya bikin sekolah itu, peraturannya tidak boleh memarahi anak, tidak boleh memukul anak. Hukumannya cuma 3: baca, ngaji, nulis. Itu aja. Membaca di perpustakaan, menulis di ruang kepala sekolah, kemudian mengaji di masjid. Itu saja hukumannya. Alhamdulillah jadi terbaik.
Tapi gratis. Empat-empatnya gratis. Saya yang pusing tiap tanggal 1. Tiap tahun ajaran saya pusing karena harus kucurkan dana buat pembangunan, buat merapiin. Nggak boleh ada kotor-kotor. Saya paling tidak suka kotor, apa nggak suka. Karena harus disiplin, rapi, bersih, enak, nyaman. Pakai AC juga semua kok. Saya pusing tiap bulan. Bagus. Alhamdulillah kami tuh buka pendaftaran ya September, November sudah tutup. Wah, mana Mas Sita? Tahu nggak cita-citanya Mas Sita? Mau jadi guru di sana. Nggak usah, sini aja. Anak-anak saya nangis semua pada mau sekolah di sana. Nggak bisa sekolah di sini. Karena nggak boleh jauh dari abah. Karena mendidik itu nggak boleh jauh dari orang tua. Bu, jamaah, kita mulai ya. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang. Lingkungan mewarnai. Kalau mau tahu warna anak ibu, lihat dengan siapa dia bergaul. Ibu hati-hati, tidak boleh anak-anak sembarang bergaul. Ibu harus cegah itu pergaulan. Jadi cari sekolah yang bagus, lingkungannya. Cari bullying itu tidak bisa dimaafkan. Kalau saya, oh nggak bisa. Bullying, kekerasan. Ada guru suka nyubit anak-anak, maaf, saya langsung ancam, mau dipecat atau pindah sekolah atau berangkatin umroh. Saya berangkatin umroh, habis itu saya bilang pulang umroh, kalau berubah, kalau tidak berubah keluar. Saya gituin. Sebelum dihukum saya kasih hadiah dulu supaya gampang pecatnya. Ya supaya tidak dendam. Betul tidak? Karena kan saya harus tegas. Enak loh Bu, kalau anak nggak pernah dimarahin, kita akrab. Amin. Jangan marahin anak ya Bu. Di sini. Karena dulu kalam doa itu doa Bu. Rusak otak anak kalau kita marahin anak. Sakit anak, hati anak kalau kita pukul. Nggak boleh ada kebencian sama anak. Udah ya Bu, udah selesai. Lingkungan yang mewarnai, bacaan yang mengisi. Bacaan itu handphone, iya, TV, sekolah, gurunya, siapa gurunya, itu yang mengisi. Siapa dulu gurunya? Udah ya Bu, saya hapus ya. Pondasinya ada 3. Pondasi mendidik anak ada 3. Ini harus kita paham. Pondasinya cuma 3. Yang pertama, pondasi tauhid. Kita tidak boleh tolerir kalau dia berkaitan sama akidah. Jangan sampai anak kita keluar dari agama itu. Kapan anak keluar dari agama Islam, putus sama anak. Putus sama sekali. Dia bukan anak kita lagi. Ainu, itu bukan anak, bukan an, karena dia tidak naik di perahu, tidak masuk di agama. Jadi yang pertama, pondasi rusak kalau tauhidnya hilang. Jadi tidak ada. Ibu jangan bangunin anak untuk sekolah ya, kayak bangunin anak untuk sholat subuh. Karena kalau ibu bangunin anak sekolah berarti Sabtu Minggu tidak bangun. Ini ya, pondasi tauhid tidak bisa ditolerir. Akhlak yang kedua. Dan yang ketiga, pondasinya adalah ibadah. Ibadah kan cuma 2. Yang satunya sudah ke sini. Ibadah batin, ibadah lahirnya yang rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat,
zakat, puasa, haji. Akhlak, hubungan kepada Allah, hubungan kepada Nabi, kepada sesama. Konsepnya yang tua hormati, yang seumuran hargai, yang muda sayangi. Tauhid sama Allah. Doa, ajarin doa. Ajarin 5 doa ya Bu. Banyak catatannya. Kacau nggak tulisannya? Mana nggak jelas lagi? Udah Bu, mendidik adalah keseluruhan. Pengajaran bahagian. Sudah paham? Halo? Sudah paham? Kemudian tujuannya adalah soleh. Anak soleh dibentuk oleh 4. Gini aja dibawa lagi. Atau saya hapus, ulang dari awal. Kan berurut aja. Udah paham? Jadi sudah tulis ini, tulis lagi di bawahnya ini. Kemudian ini tujuannya saleh. Kemudian di bawahnya untuk jadi anak soleh dibentuk oleh 4. Tidak bisa harus peran 4 ini. Nabi tidak punya ayah, meninggal ayahnya, tapi ada kakeknya. Meninggal kakeknya, ada pamannya. Sosok ayah harus ada. Sosok ibu harus ada. Ya. Kemudian lingkungan. Kemudian yang keempat apa Bu? Bacaan. Udah paham sampai sini? Pondasi ada 3. Inilah kita bahas. Pondasi ada 3 apa Bu? Tauhid, akhlak, ibadah. Kalau tauhid lebih bagus gini. Pengajaran tauhid ajarkan 5 doa. Enak banget itu. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa keluar rumah. Itu pembelajaran tauhid itu. Dalam bentuk doa. Kalau anak sudah minta berdoa, makanya kita dilarang percaya ramalan. Kenapa? Percaya ramalan sama dengan tidak mau berdoa. Makasih banyak karena saya puasa jadi aman. Panitia paling hemat kalau undang usaha malam. Karena saya puasa tiap hari sudah 7 tahun. Puasa Idris namanya. Karena saya tidak punya istri. Orang tidak punya istri menikahlah, kalau tidak bisa menikah puasalah. Maka saya puasa. Udah 7 tahun istri saya meninggal, maka saya puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tauhid itu ada 5 ya Bu, kita bahas ya. Pengenalan agama, ini kan belum, kita tidak mungkin langsung besar sifat-sifat Allah. Nah, ini aja dulu 5. Ya Bu ya. Yang pertama Bu, ajarkan doa sebelum makan. Supaya minta izin, tahu izin apa yang diambil. Tidak ngambil makanan orang. Karena makanan itu halal thayyiban berkah. Ulangi, apa Bu? Halal thayyiban berkah. Halal itu jenisnya, perolehannya, prosesnya. Iya. Thayyiban itu cocok nggak? Jangan sampai dia alergi. Saya mau nanya, anaknya ibu pilih-pilih makan nggak? Kalau pilih-pilih makan bagus, berarti orang cerdas. Iya lah, nggak apa. Daripada mubazir. Lebih bagus pilih-pilih supaya tidak ada mubazir. Daripada kita siapin kado ulang tahun pilih-pilih nggak atau mau surprise? Lebih baik pilih-pilih daripada surprise. Kita setengah mati cari itu kado sampai dia dibuka baru dibuang. Betul tidak Bu? Surprise, anak cuma buka. Simpan. Mending tanya anak mau kado apa. Betul tidak? Apa yang kau butuhkan? Bukan yang kau inginkan, tapi apa yang kau butuhkan. Itu NSMP. Kok perasaan anak saya gak ada baju gitu aja? SMP kan? Iya. Tahu kan anak saya kan beda bajunya. Jamaah. Enak kalau banyak anak Bu sekolah di sekolah yang sama. Gak usah beli baju, turun adiknya. Itulah saya terjadi pada diri saya.
Bu, sebelum makan apa? Doa sebelum makan apa? Supaya tahu yang mana hak yang mana bukan. Sesudah makan pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Apalagi Bu, doa sebelum tidur, penyerahan diri kepada Allah. Iya. Bangun tidur bersyukur akan kehidupan. Kemudian doa keluar rumah bertawakal kepada Allah. Oke? Dah ya Bu. Kalau akhlak, yang tua hormati, seumuran hargai, yang muda sayangi. Tuh 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Itu prinsip. Untuk akhlak, yang tua hormati, seumuran hargai, yang lebih muda sayangi. Ajarkan itu aja masalah akhlak. Oke? Udah Bu? Kalau ibadah, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, haji. Kalau zakat anak-anak dilibatkan ya Bu. Bu, utamanya zakat fitrah. Libatkan anak supaya dia tahu tentang zakat. Bawa anak ke tanah suci ya Bu. Umrah, haji. Iya, alhamdulillah tidak sombong ya, karena saya sudah haji semua. Iya dong, kan mumpung gratis. Iya. Kemudian ibadah ini, udah saya mau hapus ya Bu, karena kita mau mulai ceramahnya. Udah saya mampus ya Bu. Nah, udah selesai nih ya. Jangan disalahkan panitia, karena ini dadakan pakai papan tulis. Saya sebenarnya suka kalau pengajian itu menulis supaya cepat paham. Kalau tidak diulang-ulang mulu. Mana nenek-nenek lagi? Pas banget ya Mas nenek-nenek. Bu, Bu, peran orang tua dalam mendidik. Peran orang tua dalam mendidik ada 4. Apa sih? Belum apa-apa sudah jadi mermaid dia. Sudah jadi putri duyung. Selonjoran maksudnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biasa. Duduklah sesuai bentuk kita, kenyamanan kita. Ya, makanya paling aman cari dinding. Teladan, kasih sayang, komunikasi, tanggung jawab. Peran orang tua terhadap anak ada 4. Ingat ya Bu, yang pertama apa Bu? Teladan. Teladan itu gini, tidak ada dosa kecil terhadap orang tua kepada anak, semua dosa besar. Tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Jadi kalau bohong, bohong besar. Tidak ada dosa kecil. Hati-hati lah Bu. Jangan pernah tidak sholat, jangan tidak pernah ngaji, jangan pernah puasa. Karena anak teladani orang tua. Saya menanya,
Angkat tangan yang anaknya cita-citanya sama dengan bapaknya atau ibunya. Ada. Itu berarti berhasil. Berhasil. Saya mau jadi kayak bapak. Oh, berhasil bapaknya. Saya nggak mau kayak ibu. Berarti mamanya berhasil. Kalau anak mengidolakan orang tuanya, bagus. Bu, ada bola. Anggap bola. Lempar bola. Kalau kenceng, baliknya kenceng. Anak, iya ma. Nah apa? Karena kenceng. Anak pasti mengikut orang tua. Nah itu ikut orang tua itu. Kata Nabi, jangan buat anakmu durhaka disebabkan oleh dirimu. Memaksakan. Sudah bu? Teladan ya. Teladan itu contoh. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik adalah Nabi. Paling bagus ceritakan kisah Nabi. Ibu mungkin nggak bisa jadi contoh, tidak apa-apa lah. Karena kita tidak mungkin langsung jadi orang baik. Tapi setidak-tidaknya ibu menceritakan kisah-kisah Nabi. Enak loh. Kalau Al-Quran aja, tahu nggak bu? Al-Quran aja 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. 1/3 doang yang tentang ajaran. 2/3 kisah-kisah semua. Al-Fatihah, ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim. Kisah kan? Al-Baqarah, surah Al-Baqarah sapi betina. Ali Imran, keluarga Imran. Kisahnya Siti Maryam, kisahnya. Pokoknya Nabi bisa karya di situ. Apalagi bu? Semua. Ada nama Luqman, bisa kata Luqman, bisa Nabi Yusuf, ya. Lagi 37 menit. Jadi kisah-kisah bu ya. Kalau ibu merasa aku nggak teladan deh, ya makanya cari guru yang dia idolakan. Dia sayangi ya. Lanjut bu, kasih sayang. Kasih sayang. 1, 2, 3 kasih sayang. Sekali lagi kasih sayang. Dikasih lalu disayang. Jangan cuma memberi tapi tidak ada sayang di dalamnya. Ibu kasih uang tapi tidak ada sayang, sama saja ibu lagi upah anaknya. Ya bu ya. Memberi ada sayangnya di situ. Tidak ada memberi karena perhitungan. Ya bu ya. Saya mau nanya nih. Ibu kasih makan ayam sama kucing, besaran mana pahalanya? Kucing atau ayam? Besaran kucing. Kalau ayam kan pasti ada niat. Kalau gemuk nanti kita makan. Besaran mana nih? Kucing sama anjing? Besaran anjing. Kalau kucing kita masih dapat balasan, disayang, menyenangkan. Tapi kalau anjing bisa gigit kita, tidak mengharap balasan. Ada lagi yang nangis. Apa? Soalnya anaknya dipaksa jadi ibu sih. Komunikasi ya bu. Komunikasi terbaik di 3 waktu. 1, 2, 3. Komunikasi waktu makan paling bagus. Makanya Ramadan itu bulan keluarga, karena sahur bareng. Komunikasi terbaik di meja makan.
Meeting terbaik, rapat pasti di restoran, di kafe. Paling enak aku itu. Iya. Kalau udah makan semua, nggak mungkin dia tolak proposal kita. Udah dia makan makanan kita. Apakah itu nyogok? Enggak. Melicingkan. Enggak, menyenangkan. Komunikasi di meja makan itu paling indah. Kalau perlu ada mejanya, khusus meja ini meja ayah, kursi meja ibu, meja kakak. Jadi enak, dia tahu posisinya. Ya Bu? 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 Yang kedua, komunikasi di tempat tidur. Makanya orang dulu itu lebih dekat dengan anaknya karena ada namanya ngelonin. Apa? Ya itulah, dongeng sebelum tidur. Dulu kita enak, ada nenek kita suka bercerita. Sekarang digantikan oleh TV. Masalahnya nenek yang pegang remote. Bu, komunikasi apa Bu? Di meja makan, enak itu. Komunikasi di meja makan enak. Walaupun singkat, tapi enak di situ. Langsung masuk. Tapi jangan memarahi anak di tempat makan ya. Haram. Tidak boleh memarahi anak di 5 waktu. Nah memang gak usah marahin anak. Tapi kalaupun harus memarahi, jangan di pintu. Kalau di pintu, lama jodohnya. Udah punya anak. Selesaikan dulu nih. Komunikasi di 3 tempat yang paling bagus. Di mana yang pertama Bu? Di mana yang kedua? Jadi kalau mau input masukan di situ bagus. Jadi gimana ceritanya? Ngobrol itu enak. Tapi jangan ngobrol sambil tidur ya. Nggak dibenarin. Dua-duanya tidur di kepala bantal sambil ngobrol. Sakit hati kita balik dia tidur. Siapa suami istri ngobrol di tempat tidur sambil baring, itu berpotensi untuk cerai. Nggak boleh. Kalau mau sekalian duduk. Nggak boleh bantal ketemu bantal tidur sambil. Jadi gini Pak. Paling enak ngobrol sini, ada kelihatan. Makan, tempat tidur, di jalan, kendaraan, paling enak. Tahu nggak kemarin anak saya dari outing ya namanya. Outing, dia, aku tanya, apa serunya outing? Oh, yang paling seru itu di bisnya. Oh, di bisnya? Bukan di lokasinya, bukan di bisnya paling saya suka. Mungkin enak di sini ngobrol sama teman-temannya di bis, keseruan di bis itu gitu. Kemarin kita lebaran Idul Fitri ke kampung di mobil, dia bilang lah enak, Abah nanti tahun depan begini lagi ya. Kan ngobrol di mobil, ketawa di mobil, kan lama 4 jam di mobil, lumayan. Kadang-kadang di perjalanan paling enak ibu ngantar anak-anak ke sekolah, itu paling enak itu. Jemput ngobrol enak itu. Itu yang ngantar anak pulang pergi sebaiknya ibu supaya masukannya di situ enak. Oke? Mau dekat sama anak? Ibu ke tempat tidur sambil ngobrol. Habis tidur tinggalin. Walaupun mati lampu sebentar dia nyalain lagi ada handphone. Makan sama-sama enak loh Bu. Yang ketiga ya. Dah. Tadi ya ini ya. Ini apa tadi ya? Jangan marahi anak ya. Sebelum makan, ketika pulang, mau pergi dimarahin. Jadi anak pergi dengan tidak enak hati. Pulang dimarahin. Dari mana kamu?
Nyesal dia pulang. Sebelum tidur, nggak boleh dimarahin sebelum tidur, nggak nyenyak tidurnya. Bangun tidur dimarahin, nggak boleh. Bangun, bangun. Assalamualaikum. Bangun. Belajar sama Mimi Peri. Sahur. Paling bagus, ulangi. Sahur. Bu, kalau mau bagus beritahu anak sebelum tidur, janjian. Nanti mau bangun jam berapa gitu. Kalau sahur mau makan apa, jadi enak. Yang kelima, sebelum makan, sesudah makan tidak boleh dimarahin. Dan ketika tidur, mau tidur, bangun tidur, makan ini. Ketika makan, sebelum tidur, bangun tidur. Saya sendiri nggak tahu tulisan saya. Jadi nggak boleh marah di 5 tempat. Pergi, pulang, sebelum tidur, bangun tidur, ketika makan. Kalau ngobrol boleh, tapi kalau marah jangan. Komunikasi harus sedatar, mata harus sejajar. Kalau mau komunikasi, jangan ibu di atas, anak di bawah. Itu namanya marahin. Jangan anak di atas, kita di bawah, kita yang dimarahin. Sejajar. Udah ya Bu, itu lainnya kalau kita masuk di sekolah agama anak-anak kita di Jisla. Sementara ada orang tua Al-Azhar di situ di pojok. Karena habis ini saya kajian lagi di Al-Azhar. Kayak gini juga tapi materinya beda. Materinya dia tentang anak-anak, kenakalan anak, pergaulan, anak yang durhaka, itu yang dibahas. Kalau ini ibu yang durhaka dibahas. Tanggung jawab dunia akhirat. Anak sakit berarti kita salah. Kalau perlu anak tidak boleh sakit. Komunikasi, teladan, kasih sayang, komunikasi, tanggung jawab. Inilah peran orang tua dalam pendidikan. Makanya tidak boleh orang tua tidak terlibat. Maaf Bu, saya angkat satu manajer khusus untuk anak-anak saya. Karena enggak boleh, saya kan sibuk banget. Jadi ada khusus manajer, saya angkat khusus anak-anak saya. Namanya Mas Abi, ya itu sama Mbak Ayu, itu salah komunikasi. Kan suami istri, harus suami istri, jadi enak. Kalau suami doang bahaya, istri doang lebih bahaya. Dua-duanya, suami istri enak. Jadi dua saya angkat, suami istri yang menangani anak saya. Jadi ya, udah ya, aman ya Bu, aman, udah. Pernah ada orang di rumah, ketahuan dia kena tangannya ke kepala anak saya. Oh langsung saya pecat, maaf ya. Pulanglah ke Makassar. Karena anak pasti takut, karena kau sentuh pakai tangan. Iya, jadi trauma anak-anak. Enggak dia pukul, cuma mungkin narik handphone, kena kepala anak saya. Saya bilang anak saya itu tidak pernah saya marahin loh, apalagi kenain tangan. Udah ya, kita masuk ke prinsip pendidik. Ini penting. Ada 5 prinsip pendidikan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Udah? Tidak ada pensiunnya jadi orang tua ya. Dan tidak ada orang berpengalaman dalam mendidik. Makanya saya setuju kalau tiap tahun kurikulum berubah.
Nggak boleh paten. Cuma yang ini yang harus paten, yang 5 ini. Yang lain silakan. Mau pendidikan merdeka, terjajah, terserah. Ada urusan saya. Ada kurikulum merdeka ya. Sekarang lagi kurikulum mandiri. Nanti BRI. BCA. Pasti orangnya BCA ya. Saya takut salah. Prinsip ini tidak boleh berubah. Prinsip pendidikan 1, kasih sayang dan lemah lembut. Bu, anak ke orang tua berkasih sayang. Paling bagus makanya panggilan itu panggilan yang akrab. Abah, mama, di mana kau berada? Lagi arisan. Kasih sayang dan lemah lembut. Ulangi, kasih sayang dan lemah lembut. Ibu mau nggak anaknya disayang? Coba pergi ke tempat orang yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak, sampai Idul baik keluarin uang 500 juta untuk punya anak, untuk bisa hamil. Bagaimana bisa hamil? Ngebor mulu. Alhamdulillah beliau bisa hamil karena bayi tabung. Susah punya anak. Anak yang diminta-minta. Dasar kabur lagi dia. Pasti dia pelakunya. Kasih sayang Bu. Bu, berkasih sayang ya. Bu, kasih sayang dan lemah lembut. Tapi kok ada rasa-rasa berat ya? Jawabnya kasih sayang ya Bu. Iya. Tahu gak anak itu Allah titip ke kita, itu hambanya Allah loh. Hambanya Allah. Kasih sayang dan lemah lembut. Lemah lembut berarti tidak kasar, ya Bu ya. Bu, sekarang yang kedua. Tanggung jawab. Apa Bu? Tanggung jawab. Apa Bu? Tanggung jawab. Apalagi Bu? Angkat teleponnya dong. Gimana ya mau bahasnya dikasih sayang lemah lembut buat ibu-ibu yang mudah dipahami. Coba lihat, coba tangannya semua dulu. Kalau kukunya panjang, itu melahirkan anak nakal. Tidak boleh ada kuku panjang selama 40 hari. 40 hari sepotong. Batas kuku panjang 40 hari. Lebihnya sudah makruh. Paling bagus potong kuku Senin, Kamis, Jumat. Kalau Selasa rezekinya gak bagus. Kalau Rabu berpenyakitan. Kalau Sabtu terputus kasih sayang. Kalau Ahad rusak akhlaknya. Cuma 3 yang paling bagus. Senin dapat kasih sayang, Kamis dapat kecintaan, Jumat dapat pahala. Cara motongnya dari mana dulu Bu?
tengah, ini terakhir penunjuk. Tengah, nih. Kalau kaki dari ujung ke ujung. Dan motongnya tidak boleh dalam rumah, mendatangkan jin masuk ke rumah. Boleh motong dalam rumah, tapi sampahnya langsung dibuang ke, karena itu kuku itu kan makanannya jin. Dibuang. Kalau perlu ditanam, ya ditanam, karena itu bagian dari tubuh kita. Bu, apa sih? Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, kalau pasang kancing baju dari mana, Bu? Atas ke bawah atau bawah ke atas? Bawah ke atas. Kalau pakai buka baju dari atas ke bawah. Tapi kalau pasang kancing baju dari bawah ke atas. Tidak bagus rezekinya orang yang dari atas ke bawah. Bagusnya dari bawah ke atas. Memangnya ibu pakai jilbab dulu baru pakai celana? Dari bawah dulu, ibu. Udah ya, Bu? Tanggung jawab. 3, teladan. Aduh, berubah ya? Oh ini, aku lagi kepikiran ini. Soalnya ada yang ikut. Sabar ya. Teladan, pemahaman. Yang kelima adalah nilai agama. Teladan. Prinsip pendidikan. Prinsip mendidik ada 5. Yang pertama apa, Bu? Kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, teladan. Yang keempat, pemahaman. Yang kelima, nilai agama. Nilai agama. Jadi bagus berjamaah salatnya, ya Bu. Kalau ini kasih sayang, nggak ada suara kenceng, ya Bu ya. Saling menghargai, saling sayang menyayangi. Bagus Bu. Panggil kakak adek, itu supaya mereka berkasih sayang. Nama anak jangan jauh jomplang namanya, harus sama sinonimnya. Nama anak saya Munawara, Munira, Munawar, Masitatun Naira, semua cahaya. Seandainya masih ada anak lagi, Ilips. Munawara yang bercahaya, Munira yang memberi cahaya, Munawar kumpulan cahaya, Masita yang cerah bercahaya. Masita tuh Naira, Nairanya itu cerah bercahaya. Sebenarnya ada satu anak lagi yang meninggal, Munir. Munir yang memberi cahaya. Munir cuma meninggal dalam kandungan. Semua anak yang meninggal dalam kandungan dijadikan anak laki-laki. Ya. Ada anak kuku-kukuran, nah baik jadikan aja anak laki-laki. Ya, semua anak-anak itu disimbolkan dilarikan ke anak laki-laki. Udah ya Bu? Kita mulai ceramahnya. Udah. Tanggung jawab, teladan, pemahaman. Maaf ya Bu, tanggung jawabnya dia sebenarnya datang ke sini bukan melihat saya, Bu. Mau absen saya, datang tidak.
Ntar saya pulang, Abah kenapa tidak datang? Malu saya, Abah. Alhamdulillah. Ibu, maaf ya, karena ini paham, lebih bagus kata paham. Makanya kita ke Al-Quran, baca, memahami, mengerti artinya, praktek, dan cinta. Kita ambil Quran, ikra. Baca tulisannya, pahami maknanya, amalkan isinya, cintai Quran. Jadi kalian itu pemahamannya ke situ. Lari ke situ. Ibu, anak-anak beli buku ya? Ada buku paket? Suruh baca semua. Mubazir punya buku tidak dibaca. Ya. Bu, nilai agama, kehidupan. Contoh, sahur bareng, makan bareng, salat bareng, walaupun tidak berjamaah ya. Sebenarnya mau berjamaah, tapi kadang yang satu mau cepat-cepat, yang penting bersama-sama, ya Bu ya. Tapi kalau bisa berjamaah, alhamdulillah. Kalau bisa ke masjid, alhamdulillah, ya Bu ya. Jangan mengancam anak ya, tidak boleh. Tidak boleh juga menghadiahi anak. Karena kamu salat subuh, saya kasih uang, boleh. Yang boleh itu kayak ngaji, bagus, kan dapat pahala. Tapi kalau yang kewajiban, jangan coba-coba Bu. Takutnya nanti kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, dia tidak sholat lagi, ya Bu ya. Dia harus dirinya sendiri. Ya, kita ambil 20 menit, 15 menit lah. Ada yang mau tanya jawab? Ya, silakan Ibu. Ya, 15 menit tanya jawab, 5 menit ya. Ibu kan begini tadi, makanya saya lihat. Karena saya fokus pada gelang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau nanyakan, tadi kan itu berpahala karena lebih banyak supaya kayak kucing. Terus lebih banyak pahala kita ngasih anjing. Nah, kalau untuk ke manusia, kadang-kadang itu kita kan tidak mau ngasih orang yang jahat sama kita. Oh, justru itu besar pahala. Nah, itu lebih besar ya Pak Ustadz. Itu aja, tapi berat Pak Ustadz. Kalau Ibu memberi uang, memberi kepada orang yang baik sama kita, itu namanya balas jasa. Ya. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang jahat sama kita, itu yang bagus. Yang kedua Pak Ustadz, anak sudah kita doa. Bagus, tapi nilai pahalanya beda ya Bu. Sudah kita doa, sudah kita ajarkan, tapi belum bisa yang kita inginkan. Apakah kita masih berdosa itu? Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Bu, maaf ya, anak itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Jangan cita-cita kita yang tidak jadi terpendam dilarikan ke anak. Kamu harus jadi polisi ya, karena mama dulu nggak lolos. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Anak itu milik Allah. Kita ini cuma ngantar anak Bu. Ini. Ini aja. Ngantar anak. Namanya nuntun. Jangan dipaksa. Maaf ya. Kalau bisa anaknya diarahkan terus agak ke kiri sedikit, terus kanan itu kiri terus balik duduk gitu. Coba nyanyi. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang bermain. Ibu lagunya Sama Lado, idea di apa ya?
bernyanyi, bermain. Layang-layang, itu anak itu diambil, ditimbang, ya. Baru dikasih naik, tapi jangan dilepas benangnya, tetap kita pantau. Ya, udah naik ke atas, ibu nggak usah naik di atasnya, biarkan dia naik. Ya Bu ya, itulah anak. Ada lagi? 1, 2, ini dulu ya. Baru ini. Kita kasih pertanyaan sampai jam 10 kurang 1. 1 menitnya kita baca doa. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa anak itu harus tidak dimarahi dan Tidak dimarahi. dipukul. Haram. Nah, jadi kalau zaman saya bicara waktu saya kecil ya Pak Ustadz ya, itu saya dimarahin, dan kalau misalnya ada kesalahan itu dipukul enggak sih, tapi dimarahin gitu loh. Tapi itu tidak membekas apa-apa ke saya Pak Ustadz. Jadi maksudnya saya tetap menghormati bahwa orang tua orang tua saya itu memang harus dihormati. Apa yang mereka katakan kalau dulu, apa yang mereka ucapkan itu adalah sesuatu yang harus kita turuti atau taati. Nah, sementara kondisi anak sekarang tidak seperti itu yang saya lihat. Nah, jadi apakah pendidikan yang terjadi di zaman kita, apakah itu salah? Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Yang kedua, untuk menghadapi anak-anak, terutama anak-anak yang balik, baru mulai balik, itu kalau saya melihat, itu mereka selalu pengen mereka dilihat gitu loh, dihargai, atau omongan mereka tolong didengar. Nah, itu yang saya lihat. Jadi kadang-kadang omongan mereka itu nggak logis, tapi mereka tetap mempertahankan. Nah, sehingga akhirnya apa? Menimbulkan kita jadi sedikit emosi. Nah, kita sudah jelaskan, oh nggak bisa seperti itu Bunda, Bunda harus begini gitu. Karena kondisi dia, kalau secara psikolognya memang kondisi anak yang lagi balik itu kan banyak yang mereka ingin, pengakuan terhadap diri mereka gitu loh Pak Ustadz. Nah, jadi ini gimana kita cara menghadapi anak-anak yang baru mulai balik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat karakter anak ada 4. Aduh, salah lagi. Karakter anak ada 4. 1, 2, 3, 4. Saya itu simpel aja Bu. Karakter Abu Bakar. Abu Bakar itu ya nanti Umar, Utsman, Ali. Kira-kira anak ibu karakternya kayak Abu Bakar enggak? Yang bijaksana, atau kayak Umar tegas? Dan enggak bisa disamain Bu. Anak pertama kita, anak kedua kita enggak sama. Enggak sama. Mungkin dia tegas, Umar. Utsman damai, dermawan, suka berbagi. Ada ini Ali pecicilan. Itu anak keempat saya. Mau tampil gitu. Sayyidina Ali kali. Kalau Umar, Utsman damai, suka berbagi. Kalau ini kayak kelihatan pelit, tegas, atau bijaksana. Jadi beda itu Abu Bakar. Ibu tidak boleh disamakan anak-anak. Tidak bisa. Kita tidak boleh menyamakan, apalagi zaman beda. Bu, jamaah, gimana nih caranya? Anak balik dan sebagainya. Prinsip Sayyidina Ali 777. 7 tahun pertama 0 sampai 7. Raja, ratu, mau apa nak? Ayo. Tapi kalau 7 ke 14 tawanan, harus disiplin, kursus ini, kayak tawanan. Nanti di usia 15 ke 21 itu sahabat, bestie, teman.
Gitu. Dilihat dulu posisinya. Dan jenis kelaminnya juga beda. Hati-hati loh. Mendidik anak sesuai jenis kelaminnya. Makanya sekarang saya 4 sekolah itu, saya tidak pernah masuk di kelas ngurusin anak-anak sekolah. Gurunya aja sama kepala sekolahnya. Saya kumpulin 4 sekolah itu, kasih tataran, kasih ini, wejangan, sehat. Ada apa-apa, selesaiin. Saya tidak ada, nanti kita selesaikan, tidak langsung. Ganti kepala sekolah, ganti. Guru, nggak ada urusan. Guru, ya keluar, nggak boleh. Karena ini bahaya, anak orang loh. Betul tidak? Nyawanya anak. Kalau dicubitnya berkarat, kalau dipukulnya denda, stres anak, nggak mau ke sekolah gara-gara itu, kan rusak. Ya Bu? Pak Ustadz, jadi tadi seperti yang saya jelaskan, misalnya memarahi kalau dalam pikiran saya. Gini, memarahi anak karena saat dua, tanggung jawab atau kasih sayang. Harus ada alasannya. Ini kita marahi anak karena tanggung jawab. Kalau kan ada aturan, tidak bisa, harus kita sampaikan. Ya. Makanya di sini tanggung jawab. Di sini keras di sini, Bu. Ya. Ini kasih sayang, ini keras. Tapi Ya. kita tulisnya di sini tanggung jawab. Sebenarnya prinsip pendidikan di sini adalah disiplin, tegas di sini. Tapi saya tidak mau tulis keras, nggak saya setuju. Ya. Jadi waktu tanggung jawab. Ya, artinya anak boleh dimarahi kalau Boleh. mereka tidak sesuai konsep agama lah, kalau kita bawa kalau misalnya akhlak mereka nggak sesuai. Iya. artinya Yang mereka tadi boleh. prinsip tadi Ya. dia tadi Ya. pondasinya. Ya. Kalau pondasinya rusak, apa tadi? Tauhid. Apa lagi? Akhlak. Apa lagi? Ibadah. Kalau berkaitan dengan tauhid, akhlak, ibadah, attitude, harus kita tegas di sini. Cuma jangan memarahi anak, jangan kesannya benci anak. Tidak boleh membenci anak. Ulangi, apa Bu? Yang dibenci apanya Bu? Perbuatannya. Terus satu lagi Pak Ustadz, Kayaknya bukan anaknya bermasalah ini. bukan. Kayaknya emaknya yang bermasalah ya. Kurang sabar. Berapa Pak? Jadi hilang pertanyaan saya nih Pak Ustadz. Kenapa hilang lagi? Nih, dalam Islam dilarang memukul, tapi haram memukul di sini. Berarti boleh kan? Dengerin dulu. Tapi kita tidak boleh membuka celah untuk memukul. Tidak ada anak nakal di dunia ini. Prinsip, tidak ada anak nakal di dunia ini. Yang ada karena kurang perhatian. Turun. Itu cari perhatian itu. Pernah lihat anak? Nah. Dia cari perhatian itu. Tidak ada anak nakal di dunia ini. Yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Tidak ada anak bodoh. Dan tidak ada anak cacat. Tidak ada anak cacat di dunia ini. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Semua sempurna. Tapi kenapa ada orang buta? Karena itulah bentuk kesempurnaannya di situ dia. Karena kapan dia melihat, bisa jadi gara-gara matanya dia masuk neraka. Dia bisu. Kenapa dia bisu? Supaya Allah menjaga mulutnya dari dosa. Coba lihat orang bisu Bu, pasti cerewet. Orang bisu itu pasti cerewet. Bisu aja cerewet, bagaimana kalau tidak bisu? Jadi tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Yang ada karena tidak diberitahu. Haram memukul ini. Tapi telinga boleh ya, dijewer. Karena dia antena. Anak yang malas, makanya kalau berwudu ini supaya semangat. Kalau ada nakal suruh wudu. Wudu dulu. Karena ini telinga.
Ini antena nih, kurang sinyal. Mana Sakila mau nyanyi lagi? D7. Dah. Ada, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sadar gak Bu? Ibu itu 10 menit loh. Bercanda. Saya baru mau 20 menit. Udah mau pulang saya. Udah mau jam 10. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana sih menyikapi pengaruh gadget atau teman sebaya yang kurang baik? Satu lagi boleh ya Pak Ustadz? 10 juga enggak apa-apa. Pak Ustadz, Ya. begini, kalau anak sedang malas sholat atau mengaji, kan kelihatan tuh misalnya lagi semangat langsung azan, sholat nak, langsung. Kalau pas azan sholat nak, sebentar mah 5 menit lagi. Atau ngajinya dengan nada yang kelihatan ya Pak Ustadz kalau lagi malas atau gimana? Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Oke. Untuk handphone tidak boleh dilarang anak main handphone. Dilarang main handphone. Ibu nggak ada, dia ambil handphonenya neneknya. Ibu prinsip pendidikan ini pemahaman. Oke? Kasih paham anak. Kasih paham anak tentang handphone supaya dia bisa jaga dirinya. Bu, sibukkan anak ibu dengan kegiatan sehingga tidak ada waktu main handphone. Sama, dilarang makan, dilarang jajan ya, tapi dia tidak kasih bekal, mati anaknya di sekolah. Kalau ibu melarang anak main handphone, ibu yang harus jadi handphone. Saya nggak bercanda ini. Handphone itu buat apa Bu? Buat main. Ibu jarang main sama anak. Dilarang berlomba sama anak, tapi bermain boleh. Ingat ya, bermain sama anak tidak boleh pakai hitungan. Tidak boleh. Lomba lari, jangan Bu. Pasti Bu kalah. Hilang harga diri kita. Bermain boleh, tapi berlomba tidak boleh. Guru ke murid, orang tua ke anak tidak boleh berlomba. Tapi bermain boleh. Saya di pesantren guru disegani loh Bu. Kalau saya masih di pesantren diam satu masjid, nggak ada yang berani bicara kalau saya ada. Padahal saya nggak pernah marah. Cuma saya tandai kau. Oke? Bu, handphone itu apa sih? Komunikasi ya? Masa mau komunikasi diputus? Salah dong. Bu, handphone itu ada ilmu nggak di situ? Coba Bu, semenjak ada handphone, kita jarang ditanya sama anak. Karena dia tanya di Mbak Google. Dan ibu kalau ditanya kan nggak tahu jawabannya. Ya nggak, nanti aja jawabannya ya. Jadi kita harus berterima kasih. Saya dulu dicemooh sama orang semua. Ustaz kok tidak ngalah, tidak batasi anak main handphone, biarkan. Biar aja, aku diam aja. Pas datang COVID, matilah kau semua. Anak saya bisa main handphone. Dia setengah mati baru diajarin. Itu. Jangan marah ya Bu. Tidak boleh melarang anak. Yang ada mengarahkan anak. Ulangi. Tidak boleh memarahi anak, tapi melarang anak, tapi mengarahkan, memberikan pemahaman. Handphone ini kayak pisau Bu. Kayak gunting. Kita larang pegang gunting, pakai pisau. Ujung-ujungnya di sekolah pakai pisau sama gunting. Bikin astakarya. Yang penting caranya aja, cara menggunakan handphone. Alhamdulillah, anak saya YouTube-nya YouTube Kids. YouTube Kids. Dia yang penting dia tahu ini nggak boleh, ini ya boleh.
Yang penting dia tahu aja. Jangan, waduh anak. Saya tuh sedih lihat anak, kalau anak enggak ada anak dilarang main handphone. Ya Allah, kasihan banget. Jadi anak harus dibeliin handphone. Belum selesai. Ini ada 4 ini. Handphone, teman. Gini Bu. Nggak apa-apa bohong kebaikan untuk menyelamatkan anak dari pergaulan yang salah. Bu ya. Cari anak yang mengajak anak-anak kita jadi baik. Setengah mati kita Bu kalau anak bergaul sama yang kurang baik, baik-baik jangan. Kita tegas ya. Yang berikutnya, karena waktu ini udah jam 10, mengaji dan sholat. Kalau mengaji kasih target. Kan mengaji itu Bu, maaf Bu ya, itu 30 kali 20 halaman. Berapa semua itu Bu? 600 halaman loh Bu. Bu, apa salahnya 1 juz anak ngaji kasih 50.000? Saya kasih kalau 50.000 kalau selesai 1 juz. Nggak usah suruh ngaji, dia ngaji sendiri tuh. Karena ada Shopee mau dibayar. Saya tidak pernah nyuruh anak saya ngaji Bu, tapi dia ngaji selalu, atam Quran selalu. Karena mengejar 1,5 juta itu. Kalau hatam tambah 1 juta, berarti 2,5 juta. Bayangkan anak saya itu, Naura itu 1 hari 5 juz ngaji Bu. Coba kasih 50.000 1 juz 50.000, berarti 30 juz 1,5 juta. Kalau kamu hatam saya tambah bonus 1 juta, berarti 2,5 juta. Maka di kamar saya itu selalu ada uang 2,5 juta. Parah kalau dia hatam. Makanya kalau dia halangan saya bahagia. Kalau tidak halangan Bu, 4 hari hatam. Yang kedua, salat. Gampang sebenarnya kalau salat. Ingatkan anak 10 menit sebelum salat. Pernah nggak di kampung-kampung ngaji dulu di 10 menit, baru ada tarhim 5 menit, Assalamualaikum. Jadi ada persiapan. Nana, udah ngaji, mandi sana. Udah ngaji masjid. Sudah tarhim, ke masjid cepat. Barulah Allah, sudah di masjid anak-anak. Kita kamat baru bangun nih, sholat kamat. Harusnya 10 menit sebelumnya. Kalau saya masuk 10 menit lagi ya waktu sholat. Enak diberitahukan 10 menit sebelumnya. Lagi asik-asik main anak-anak, sakit hati anak langsung diambil mainannya. Jangan, beritahu 10 menit lagi ya nak. Ada namanya warning, peringatan. Coba kalau banyak kegiatan Bu, handphone disimpan. Handphone disimpan. Sebenarnya handphone tidak mau, karena lebih seru orang tuanya. Berarti ibu tidak asik. Yang asik adalah handphone. Bisa nggak Bu? Ngobrol sama anak, handphone dia simpan itu dengan sendirinya. Nggak usah diajarin, yang penting ibu lebih asik. Jadi saingan. Bagaimana nenek nggak laku sama, dikalah sama YouTube. YouTube sekarang ditinggal anak-anak. YouTube sudah ditinggal, larinya ke TikTok yang cuma 3 menit, 2 menit doang. YouTube kan 10 menit nih, tonton dulu. Kebayang nggak anak ketiga saya itu Doraemon terus nontonnya. Doraemon, saya nyalain TV. Nah, tahu nggak itu Doraemon ada di TV RCTI? Hilang, saya nggak, saya lebih suka hilang. Karena dia bisa pilih cerita. Kalau itu kan nunggu iklan. Terakhir, nanti lagi kan saya mau berangkat ya Bu. Ya apa? Kayaknya minggu depan lagi kita ketemu deh.
Pertanyaannya Ustaz lain di mana? Ada Ustaz Pendri, ada Mama Dede. Ya. Gini, pesantren itu kan mendidik. Saya bilang sama anak-anak, walaupun kamu sekolah di sini, tapi tetap kita ala pesantren di rumah ya nak. Gitu. Karena pesantren itu kebiasaan, kedisiplinan, kebersamaan, itu yang diharapkan. Ibu, mohon maaf, apakah anak mau masukkan pesantren? Silahkan, lebih bagus. Ya. Saya tidak boleh membatasi, lebih bagus karena di sana udah terima beres, ibu terima beres. Tapi jangan seperti yang terjadi baru-baru ini, yang gara-gara merokok orang tuanya marah. Kalau mau marah kita tidak bisa terlibat dalam pendidikan anak ya bu. Bu di sekolah ya. Kalau mau nanti di rumah ya bu. Bu. Berapa anaknya? Dua anak. Ibu punya 2 anak. Di sini satu kelas 15 orang ya. Kebayang gak guru itu? Yang kasihan yang sekolah negeri 40 orang. Gimana tidak stres? Mana guru itu beban negara lagi? Udah ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin mau tanya yang terkait keguguran. Kalau misalkan baru 2 minggu itu juga termasuk terhitung keguguran dan dianggap itu laki-laki? Itu bagaimana Ustaz? Makasih. Kalau saya bu, mau 1 bulan, mau 2 bulan, itu anak kita. 2 minggu terserah. Karena itu pernah kita ada di rahim. Ya bu ya, maaf ya bu. Walaupun anak itu pada saat ditiupkan roh, ada yang mengatakan tidak, nanti lahir baru jadi anak. Kalau saya lebih bagus, berarti Allah pernah titip sama kita. Ya bu ya, mungkin kita kurang sabar. Saya bu, sebelum nikah, saya punya banyak anak angkat. Saya ambil umur 10 tahun, saya jadikan anak. Tahu-tahu dia duluan menikah daripada saya. Saya datang lamaran. Mana bapaknya? Ini belum menikah. Ya, udah aman lagi. Udah ya bu. Al-Anbiya 89. Surah Al-Anbiya 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau membuat aku hidup menyendiri, berikan aku keturunan yang terbaik. Allah tidak tunda. Semua orang berpulau jadi punya anak. Amin. Udah ya bu. Prinsip pendidikan ini ya, kasih sayang, tanggung jawab. Sebenarnya sini adalah kedisiplinan di sini. Keras di sini. Teladan, contoh, kemudian pemahaman, nilai agama. Udah ya bu. Ini tulisan dokter ini, resepnya apa? Masa Panadol begini doang tulisannya? Panadol. Ini resepnya, ini obat apa dok? Panadol. Ada lagi? Ada lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bu, mulai dari sini sayang anak ya bu. Bu, bu. Maaf ya bu. Dulu kita, masih ingat saya, dilarang bawa buku, dilarang bawa komik, dilarang bawa kalkulator. Masih ingat gak itu? Dilarang dengar radio, dilarang nonton TV. Kebayang gak bu? Sekarang dilarang handphone. Kita nanti ada lagi handphone, nanti ada lagi lebih canggih dari itu lagi. Lihat aja nanti. Dulu ada warnet ya bu? Warnet ada kan? Kita jagain anak di warnet. Sekarang internet naik ke handphone. Ya udahlah, susah itu. Kita yang stres sendiri. Lebih baik anak diberikan pemahaman. Handphone pun ada, bukan dia tidak pegang handphone, tapi handphonenya tantenya dia pegang. Sama aja. Lebih baik kita pemahaman aja. Makasih banyak. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin
Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Bayangkan wajah anak. Sallallahu Muhammad wabarakatuh. Sebelumnya ibu, kalau bisa bacakan anak kita doa ya. Yang pertama, subuh-subuh pagi-pagi. Saya tuh pagi-pagi selalu bacakan doa anak saya. Satu-satu loh. Anak saya 4. Yang pertama, baca dulu. Panggil Rabbi habli minas sholihin sambil sebut namanya. Rabbi habli minas sholihin sambil sebut namanya. Udah? Yang kedua, surah Ali Imran ayat 200, supaya kita ambil hatinya. Jadi sebelum menasihati anak, bacakan itu surah Ali Imran ayat 200. Udah ya bu? Baru inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, supaya anak cerdas dan tidak kena pergaulan bebas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai 3 kali. Kemudian baca lagi bu, Al-Kautsar, inna a'tainakal Al-Kautsar, supaya anak kita kaya. Amin. Ulangi apa yang pertama bu? Rabbi minas sholihin sambil sebut namanya. Yang kedua, Al-Imran ayat 200, supaya anak mau mendengar nasihat. Ya ayyuhallazina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian apa lagi? Inanzalnahu, supaya cerdas otaknya, encer otaknya, kemudian tidak pernah pergaulan. Ini anak saya, dia datang. Kalau yang cowok mau didatangi, PR ini. Mana kelasnya selalu pindah-pindah lagi. Saya kalau kesini cari jejak bu, mana lagi kelasnya. Tapi bagus lah supaya merasakan semua kelas. Alhamdulillah. Udah. Inna a'taina supaya anak kaya. Oke. Kalau ibu masih mau doain, tambah 2 doa. Muliakan di dunia di akhirat, tambahkan ilmunya, tambahkan ketakwaannya, berikan kesehatan. Mintakan 4 itu bu. Muliakan di dunia di akhirat, tambahkan ilmunya, tambahkan ketakwaannya, berikan kesehatan. Setelah baca-baca itu tadi mau doanya itu yang terakhir. Lalu ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samir. Lindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam yang ada di bumi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.